Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya Bapak Ibu dalam acara sosialisasi mengenai sekolah sebagai ekosistem dan juga bagaimana kita nanti mengelola aset-aset sekolah yang kita miliki. Sebelumnya mungkin coba mempresentasikan tentang modal fisik. Ya, modal fisik di sini sangat erat berkaitan dengan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Misalnya salah satunya kelas, laboratorium maupun lapangan. Oke, di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan kelas, di mana pemanfaatan aset di sini sangat berkaitan dengan hasil belajar siswa. Salah satunya ketika suasana pembelajaran itu nyaman, tentu akan meningkatkan hasil belajar siswa. Misalnya ketika kita harus mendesain sebuah kelas menjadi sangat nyaman, misalnya kita menerapkan layout atau media pembelajaran yang bagus, tentu siswa akan lebih tertarik dalam proses pembelajarannya. Jadi ketika kelas itu diberikan sebuah kelas yang nyaman dengan cat yang bagus, tidak silau di mata, itu sangat memudahkan siswa dalam menangkap materi yang diajarkan oleh guru. Kemudian terkait dengan pemanfaatan media pembelajaran atau iptek, ya, misalnya kita dapat menggunakannya dalam proses KBM ataupun dalam penilaian siswa. Misalnya dalam penilaian tengah semester maupun penilaian akhir semester menggunakan laboratorium komputer maupun media pembelajaran online yang lain seperti itu. Jadinya bisa kita tingkatkan dari situ sehingga hasil belajar siswa lebih bagus karena memudahkan dalam proses pembelajarannya. Misalnya kemudian nanti kita ambil contoh dalam sarana, misalnya sarana pembelajaran untuk olahraga. Misalnya kita ambil contoh dalam lapangan sepak bola atau lapangan voli. Ketika kita mendesain sebuah tempat yang mudah atau enak untuk dipakai, tentu akan meningkatkan motivasi siswa dalam berlatih. Misalnya kita membuat tempat yang tidak meminimalisir cedera terhadap siswa, seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saya akan mempresentasikan modal finansial yang dimiliki oleh sekolah kita. Sekolah kita ini memiliki beberapa sumber keuangan. Yang pertama itu dana. Ya, Pak Rahmat ya. Ini ada keuangan yang mungkin ada
yang belum punya ruangan atau ruangan apa yang mungkin kayaknya kosong bisa dimanfaatkan apa ya. Ya mungkin itu aja, silakan Bapak Ibu mungkin. Sampai kepada aset politik atau modal politik, salah satunya yang pertama adalah alumni yang menjadi anggota Dewan atau Legislatif. Kita bisa memanfaatkan di mana bisa memberi peluang atau jalan terkait dengan bantuan siswa kurang mampu ataupun siswa berprestasi. Kemudian modal politik yang lain adalah dengan lembaga TNI. Strategi pemanfaatannya adalah ketika pelaksanaan masa orientasi siswa, anggota TNI kita minta untuk mengikuti melaksanakan pelatihan baris berbaris. Kemudian juga ada instansi Polri. Strategi pemanfaatannya adalah penyuluhan nafsa, kemudian lalu lintas dan bahaya bullying termasuk kriminal. Dan yang terakhir adalah puskesmas. Strategi pemanfaatannya adalah penyuluhan tentang kesehatan, termasuk vaksin dari vaksin pertama, kedua sampai booster dan pembagian tablet FI atau tambah darah. Demikian aset atau modal politik. Selamat siang Bapak Ibu. Di sini saya akan mencoba Dana bos reguler, kemudian dana bos kinerja, dana bos daerah, dan juga dari peran serta masyarakat. Nah, semua itu kita manfaatkan untuk semua kegiatan sekolah kita yang sudah tercantum dalam RKS ya, rencana anggaran belanja kita per tahun, baik itu dari semua sumber keuangan kita tadi itu. Jadi kalau misalnya nanti untuk program yang sudah kita tulis sekarang ini, mungkin ini kita bisa usulkan nanti waktu penyusunan RKS untuk tahun ke depan, ya tahun 2023 ya, bisa kita usulkan. Jadi apakah membutuhkan pendanaan ya? Nah ini nanti kita pertimbangkan untuk penyusunan RKS di tahun 2023. Demikian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, saya akan memaparkan hasil identifikasi aset yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Kota Gajah. Tadi sudah disampaikan dari aset sosial, budaya, agama, selanjutnya lagi politik gitu ya. Nah ini adalah aset modal lingkungan ataupun alam. Jadi modal lingkungan ataupun alam ini bisa berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Selanjutnya modal lingkungan ini sendiri terdiri dari bisa dari bumi, udara, ya udara yang bersih itu termasuk modal alam ya Bapak Ibu ya, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, hewan dan sebagainya. Dan modal alam atau modal lingkungan ini yang kita manfaatkan, yang menjadi aset itu yang ada di lingkungan kita, lingkungan terdekat di sekolahan kita yang dapat kita manfaatkan. Misalnya ada tanah nih, bisa kita gunakan untuk berkebun, ya. Selanjutnya lagi ada kolam ataupun bisa kita gunakan untuk empang untuk ikan, ya. Terus lagi beternak, misalnya ada ayam, bebek dan sebagainya ya Bapak Ibu ya. Jadi termasuk bangunan yang bisa digunakan kembali itu bisa menjadi aset lingkungan ataupun alam yang bisa digunakan. Mungkin seperti itu Bapak Ibu ya, aset lingkungan atau alam yang bisa kita manfaatkan di dalam lingkungan sekolah kita. Terima kasih. Baiklah Bapak
kita sampai pada sesi terakhir, yaitu refleksi dan menarik kesimpulan dari apa yang sudah dipaparkan dan kita identifikasi dari apa yang menjadi angan-angan ketika kita hanya berkhayal tentang aset. Dan setelah kita identifikasi, ternyata aset yang ada di sekolah kita cukup luar biasa sekali, dan ternyata juga masih banyak aset yang belum kita maksimalkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini pekerjaan bagi kita semua untuk dapat memaksimalkan aset yang sudah ada, dan kita akan tetap selalu bersama dalam komunitas praktisi. Kita bisa bergerak dan saling menggerakkan. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya, dan mudah-mudahan di waktu-waktu yang akan datang kita diberi kesempatan untuk berbagi praktik baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.